sampai bisa mendengar suara geraman yang rendah. Vena bilang, "Si ojo ngono lah, aku wedi loh." Katanya si Tere itu punya indera keenam ya. Aku langsung refleks kayak, hello Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Kuharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible series? Kalau kalian sudah pernah menonton mengenai hantu-hantu penunggu di SMA aku yang ada di Surabaya. By the way, aku pernah SMA di Surabaya dan di Jakarta ya. Dan ini adalah cerita lanjutan soal hantu di SMA aku yang ada di Surabaya. Maaf sekali lagi kalau aku suaranya kali ini ada serak-seraknya karena memang aku lagi gak enak badan, so ya maklumin aja ya. Dan untuk teman-teman SMA aku yang berada di kelas yang sama, kalau kalian sedang menonton episode ini, mungkin kalian bakal tahu kapan kejadiannya, karena gangguan makhluk astral yang satu ini terjadi pada saat kelas berlangsung. So ya, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Suatu hari, aku telat datang ke sekolah. Lebih tepatnya, telat jam pelajaran pertama, yang pada saat itu adalah pelajaran seni budaya. Pas aku masuk ke kelasku yang ada di lantai 4, ternyata kelas itu sudah kosong dong, karena semua anak itu sudah pergi ke ruangan musik. Pergilah aku ke ruangan musik, dan waktu aku sudah sampai, semua anak sedang sibuk memainkan peralatan musik masing-masing. Dan waktu itu kelasku lagi mempelajari musik tradisional. Seingat aku, kejadiannya itu sebelum pelajaran dansa ya. Singkat cerita, karena aku datangnya telat nih, aku kan jadi nggak begitu paham pola permainannya kan ya. Pada saat apa, siapa yang membunyikan ini, siapa yang membunyikan itu. Dan gara-gara hal itu, temenku cowok, sebut aja namanya Julian, yang pada saat itu lagi megang atau memainkan gong yang ukurannya itu paling besar di antara yang lainnya. Dia kasihan sama aku dan bilang, "Kamu megang gong ini aja sih, ini gampang kok." Si itu dari nama Trixie ya, nama panggilan aku. Terus ya bener aja, aku hanya perlu memukul gong yang besar itu sekali 2 kali aja. Tapi masalahnya, jadi ruang musik itu kan posisinya U ya. Posisinya kayak gini, U. Nah, letak gongnya itu kurang lebih ada di tengah, tapi agak ke belakang. Yang pada saat itu dipenuhi cowok-cowok berbadan tinggi besar. Tiga-tiganya anak basket dan biasa ngeband bareng sama aku. Julian di tengah, di kanan Julian sebut aja ada Will, dan di kiri Julian sebut aja ada Justin. Mereka bertiga berdiri sejajar dengan posisi ketutupan si gong besar ini dan 2 alat musik yang dimainkan oleh Will dan Justin. Pertama kali aku lihat ketiga anak ini, aku udah ngerasa kayak ada sesuatu entah apa yang pokoknya itu berbeda banget, gak kayak biasanya. Vibes-nya itu aneh gitu loh, kayak lebih suram dan ada something lah ya. Awalnya aku berusaha berpikir positif, kayak oh mungkin hal itu terjadi karena posisi mereka kan memang agak di tengah belakang. Tapi pas si Julian ini berjalan ke arah aku untuk memberikan alat pemukul gong yang besar itu, di belakang Julian, Will, dan Justin, aku bisa melihat dengan jelas ada sosok. Aku izin ya untuk menceritakan hal ini karena
seperti yang sebelum-sebelumnya, kadang mereka yang diceritain itu datang. Baik lagi di belakang Julian, Will, dan Justin, aku bisa lihat dengan jelas kalau ada sosok yang berbulu hitam besar, gak cuman tinggi tapi berisi. Matanya besar, kekuningan bukan merah, mulutnya lebar dan bertaring runcing. Waktu itu dia sedang dalam posisi duduk bersila sambil menatap tepat ke arah aku tanpa berkedip dan tanpa ekspresi. Dan gak hanya itu aja, di bagian belakang, teman-temanku yang paling belakang, aku juga melihat beberapa sosok yang sedang berdiri di sana dan memperhatikan kita. Aku nggak tahu apakah itu semacam kayak sesuatu yang menarik buat mereka, karena ini kan soal sesuatu yang tradisional ya. Biasanya sesuatu yang tradisional seperti tarian atau musik atau nyanyian di zaman dahulu, hal-hal yang masih tradisional itu biasanya ada semacam ritual-ritual tertentu. So iya, karena aku dalam posisi yang gak enak dan aneh juga kalau misalnya aku tiba-tiba nolak niat baik si Julian ini. Kayak ibarat kata sudah ditolongin, dikasih yang paling mudah, masa tiba-tiba aku bilang enggak aku nggak mau pegang gong, kan kayak jadinya aneh banget ya, you know. So ya, dengan ragu-ragu aku pun menerima pemukul gong tersebut, terus berdiri di posisi yang ditempati Julian sebelumnya. Jadi posisinya waktu itu di kanan aku Will, di kiri aku Justin, dan di belakang aku ada si sosok hitam besar ini. Posisinya waktu itu benar-benar deket banget. Aku sampai bisa mendengar suara geraman yang rendah. Kondisiku pada saat merasakan itu, mengetahui itu, mendengar hal itu langsung merinding sebadan-badan. AC pada saat di kelas musik itu memang dingin, tapi yang aku rasakan dingin yang sebanget-bangetnya, yang kayak udah gak normal. Dalam sekejap aku langsung merasa pusing sampai tangan dan kakiku itu gemeteran. Jadi kayak orang yang menggigil gitu. Dengan ragu-ragu dan diliputi rasa deg-degan, takut, campur aduk, aku akhirnya berucap, "Permisi." Ya, permisi. Aku gak dengar jawaban atau balasan dari dia, tapi aku tetap dengar suara geramannya. Kalau kalian jadi aku, apa yang kalian lakukan? Di saat yang sama, sebut saja nama guruku ini Pak Yosef. Dia bilang ke aku, "Trixie, nanti pas lagunya nang ning gong, nang ning gong." Gitu ya, paham ya, kata si Pak Yosef ini. Di situ aku cuma bisa ngangguk-ngangguk aja. Aku memang dengar kata-kata guruku ini sih, tapi sebenarnya aku sama sekali gak paham apa yang dimaksud. Aku sama sekali gak bisa konsentrasi. Dan ketika permainan musik tradisional itu akhirnya kembali berlangsung, tiba nih giliran aku yang seharusnya memukul gong sekali, dan yang terjadi adalah aku justru melewatkan hal itu berkali-kali. Kali pertama, guruku dan teman-temanku mungkin masih bisa paham, macam kayak, oh ya dia kan tadi baru datang gitu loh, dia kan belum mengerti gitu. Tapi kalau sampai berulang kali, guru dan teman-temanku ya berasa langsung aneh lah. Dan mereka komplain yang kurang lebih kayak, "Hello, kamu kan cuma punya tugas mukul gong sekali doang, masa gitu aja nggak bisa?" Terlebih lagi mereka kan tahu ya aku itu ngeband dan sempat padus juga. Jadi ya aneh banget. Dan akhirnya setiap giliran dimana aku harus mukul gong, Will dan Justin lah yang langsung ngasih tahu kayak, "Pukul sekarang," sambil nyenggol tangan aku gitu. Dan barulah saat itu aku bisa berada di nada yang tepat untuk memukul gong, meski gongnya itu tetap kedengaran sumbang karena tangan aku itu
masih gemeteran. Dan di situ adalah posisi dimana punggung aku udah mulai sakit. Akhirnya permainan musik itu diberhentikanlah gara-gara guru aku bilang berhenti, gak bisa kayak gini. Trixie, kamu sakit. Di situ Justin bilang, kayaknya Trixie sakit deh Pak, soalnya dari tadi tangannya gemeteran. Gara-gara hal itu, seisi kelas tuh langsung menatap aku dengan tatapan kayak, Trixie, lu sakit gitu, kamu sakit. Dan dalam hati aku tuh cuma bisa bilang, kalian gak tahu kalau sekarang aku lagi ketempelan. For your information, buat kalian yang baru bergabung, aku seumur hidup sama sekali gak pernah kesurupan. Tapi memang aku lumayan sering ketempelan. So, kalimat yang keluar dari mulutku setelahnya adalah, Pak, saya boleh gak pindah main gamelan aja? Terus wajah guruku dan teman-temanku otomatis langsung bingung lah, macam lah kamu aja disuruh mukul gong yang cuma sekali aja nggak bisa gitu, nggak becus, apalagi disuruh main gamelan yang mana nadanya itu lebih rumit, lebih complicated daripada si gong ini. Aneh banget kan ya. Guruku tanya lah ke aku kayak, Trixie, yakin kamu bisa main gamelan? Terus aku jawab, bisa dicoba. Semua mata langsung memandang aku dengan tatapan sinis. Tapi singkat cerita, akhirnya aku tukeranlah posisi sama Mimi, salah satu temanku yang tadinya megang atau memainkan gamelan. Terus ketika permainan musik tradisional itu kembali dimainkan, aku bisa memainkan gamelan yang jauh lebih rumit itu dengan sangat baik, yang mana hal itu membuat seisi kelas langsung makin merasa hal itu aneh banget. Saking anehnya sampai ada salah satu teman yang nyeletuk kayak, halah sih, kamu sengaja ya, kamu emang pengennya main gamelan kan, bukan gong, sosokan gak bisa mukul gong segala. Aku cuman bisa senyum aja, macam aku memang gak pernah cerita atau ngasih tahu ke teman-temanku atau macam ngaku-ngaku kalau aku bisa melihat yang tak kasat mata dan sebagainya. Biasanya mereka tahu aku bisa melihat makhluk astral justru karena hal-hal aneh yang terjadi yang mereka alami saat lagi bersama dengan aku. Atau bisa jadi karena suatu trigger tertentu. Jadi kalau misalnya mereka notice duluan, biasanya ya aku baru bakal cerita. Contohnya ketika kelas seni budaya ini akhirnya selesai, sebut aja namanya Vena dan Vela. Pas udah selesai kelas, langsung gandeng tangan aku di kanan sama kiri sambil mencecar pertanyaan, kamu habis lihat apa di kelas musik? Di situ aku langsung tanya balik kayak, hah? Kok nanya gitu? Emangnya kenapa? Vena jawab, ya habis kamu aneh banget. Masa gamelannya rumit bisa, tapi main gong yang mukulnya cuma sekali malah gak bisa. Vela bilang lah, apalagi matamu itu loh, kenapa sih ngarah terus ke arah gong? Kamu kan lagi main gamelan, ada sesuatu kah? Dan disitulah aku baru kayak, ya tadi aku sebenarnya lihat sosok yang menunggu gong itu. Wah, dari situ langsung heboh lah mereka, macam kayak, loh kamu tuh bisa lihat? Hah, sejak kapan? Kamu punya indera keenam. Apa aja yang sudah kamu lihat di sekolah kita? Bla 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 bla. Zaman dulu kayaknya nggak ada yang nyebut indigo ya. Biasanya mereka, seingat aku, nyebutnya itu kayak indera keenam gitu. Dan disitulah aku juga akhirnya cerita bla 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 bla. Dan plot twistnya si Vela ini akhirnya cerita bahwa ternyata ruang musik itu memang terkenal angker.
Ini cerita yang Vela tahu ya. Jadi suatu hari ada orang, nggak tahu itu guru atau penjaga, yang ketika lagi lewat ruangan musik itu dengar ada suara musik. Padahal pada saat itu seharusnya semua anak itu sudah pada pulang sekolah. Jadi kejadiannya itu pas udah sore banget. Yang aneh, ruangan itu kan pada saat itu terkunci dari luar. Takutlah si orang ini kalau ada murid yang terkunci di dalam sana dong. Dipanggil-panggil macam, halo, siapa yang ada di dalam? Halo, ada orang gak? Tapi gak ada jawaban dari dalam. Si orang ini berpikirlah, jangan-jangan ada anak yang lagi nakal nih di dalam. Singkat cerita, pas dia udah dapat kunci di tangan, dia manggil beberapa orang, terus pintu dibuka. Ruangan itu kan dalam keadaan gelap. Pas lampu dinyalain, gak ada siapa-siapa. Dan gak hanya itu aja, Vela juga pernah cerita kalau gak salah ingat pas rapat pramuka yang diadakan tepat di samping ruang musik ini. Nah, ada nih beberapa anak yang secara gak sengaja dengar suara musik yang dimainkan dari arah dalam. Dan sama persis kejadiannya itu pas anak-anak sekolah itu semuanya udah pulang. Pintu ruangan itu dalam keadaan terkunci dan gelap. So ya, itu gangguan astral yang terjadi di ruang musik. Mungkin kalau ada teman-teman SMA aku yang nonton ini dan ingat kejadian itu, so ya, dulu mungkin kalian merasa aneh, tapi sekarang setelah sekian lama akhirnya kalian mendapat jawabannya. Next, kejadian yang berikutnya terjadi pada saat aku dan teman-teman sekelasku lagi berada di ruangan lab yang merupakan salah satu ruangan yang sangat jarang digunakan di sekolahku kala itu. Logikanya aja ya, kalau ruang kelas kan mungkin dipakai hampir setiap hari, tapi kan kalau ruang lab, you know, ruang lab itu berada di lantai 1 dan di bawah perpustakaan sekolah, dan di depan ruangan itu view-nya itu langsung mengarah ke lapangan dan pohon trembesi yang aku ceritakan di episode sebelumnya. Sebenarnya waktu itu jadwalnya kita itu pulang sekolah, cuman karena akan ada ujian jadi kita dapat kelas tambahan. Kalau kalian tanya kenapa aku bisa ingat, karena waktu itu kita semua lagi kelaparan guys, dan kita lagi nunggu lalapan pecel ayam yang lagi dibeli sama beberapa teman. Salah satu lalapan atau pecel ayam yang terenak yang pernah aku coba. Apakah ada yang mau ngirimin ke sini? Waktu itu aku duduknya sama Vena di meja paling depan, urutan nomor 2 dari pintu masuk. Udah lapar, ngantuk lagi. Akhirnya aku tiduran lah dengan posisi begini, rasanya ngantuk banget. Jam-jam segitu kan ya. Tiba-tiba waktu itu aku denger dong suara anak kecil yang masuk ke dalam kelas sambil berlarian. Lari ke sana, lari ke sini, depan, belakang, kanan, kiri. Kakinya itu gedubrakan sambil tertawa cekikikan dan teriak-teriak juga. Meja sana dipukul, meja sini dipukul, papan tulis diketok-ketok. Dalam posisi mata masih terpejam, aku batin lah, ya ampun, anak siapa ini? Pada saat aku setengah buka mata, aku lihatlah guruku masuk ke dalam kelas. Sebut aja namanya Bu Maria. Bu Maria jalan, terus berhenti di sisi depan kiri aku, diikutin sama si anak kecil ini yang tangannya itu megang baju Bu Maria. Jadi kayak begitu. Jadi posisinya Bu Maria depan kiri, anak kecil itu secara otomatis ada di depan aku. Seingat aku, anak cowok dengan mata yang masih setengah terpejam, posisi yang benar-benar waktu itu
ngantuk banget, kayak berat banget mata ini. Aku dengar Bu Maria ini tanya, kalian masih nunggu makan ya? Jawablah sekelas, ya Bu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Saya tahu kok kalian juga pasti capek. Bla 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 bla. Tiba-tiba ujung jariku itu digoyang-goyangin dong sama si anak cowok ini. Kan tanganku begini kan, terus aku tidurnya begini sambil setengah buka mata gitu, terus jari aku digerak-gerakin, digoyang-goyangin gitu. Samar-samar aku lihat anak ini menyeringai sambil setengah nunduk melihat ke arah aku. Terus gitu, batinku waktu itu, I'm so sorry, but batinku waktu itu, untung lu anak kayak guru, kalau kagak udah gue jitak palu. Aku denger lah, tiba-tiba anak ini cekikan sambil masih goyang-goyangin ujung jari aku. Udah nih, gak lama akhirnya Bu Maria ini keluar, diikutin sama si anak cowok itu. Singkat cerita, makanan yang kita pesen dateng, terus kita makanlah, ngobrol, dan aku nyeletuklah ke si Vena ini. Tumbennya Ven, si Bu Maria bawa anaknya ke sekolah. Si Vena jawablah, hah? Anaknya Bu Maria tadi loh, tumben dibawa ke sekolah. Gara-gara dia lari di kelas, aku jadi gak bisa tidur tau. Padahal kan tadi tinggal dikit lagi, enak kali bisa tidur bentar. Anak Bu Maria lari-lari di kelas. Si Vena malah nanya balik. Kebetulan pada saat Vena ngomong gitu, itu bocah nongol di depan pintu sambil setengah ngintip gitu loh. Jadi kepalanya aja yang begitu. Dan ingat kan, posisi kita itu gak jauh, bangku kita deretan kedua dari arah pintu. Itu anak ngeliatin kita sambil nyengir macam ini. Dan aku refleks langsung bilang ke Vena, tuh bocah anak siapa? Dengan cepat larilah si anak cowok ini kabur. Vena yang awalnya ngeliat aku, terus ngeliat ke arah pintu, terus dia ngeliat ke arahku lagi, bilang, si jangan aku takutin lah, dari tadi gak ada bocah. Barusan udah kabur dia, Ven. Yang tadi lari kelas tuh loh, gedubrakan, mukul-mukul meja sama papan tulis. Orang tadi dia juga berdiri di sampingnya Bu Maria. Anaknya siapa sih? Atau adiknya siapa gitu? Si Vena bilang, si dari tadi nggak ada anak kecil. Aku bilang lah, orang tadi pas Bu Maria lagi ngomong di depan kelas, dia berdiri di samping Bu Maria sambil mainin jari-jariku kok. Di situ langsung Vena bilang, si ojo ngono lah, aku wedi loh. Jarene, yang artinya, si jangan gitu lah, aku takut loh, katanya. Di situ aku ngeliat si Vena ini kayak apaan sih? Si Vena langsung buru-buru lah, dia manggil Vela, terus dia ceritalah ke Vela ini. Dan pas udah selesai cerita, kalian tahu nggak si Vela ini ngomong apa? Si Vela malah ngomong, sebenarnya lab kita ini juga angker tau. Lab ini kan jarang dipakai. Bla 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 bla. Di situ si Vena udah mau nangis sambil bilang, ojo cerita nang kene. Kita kan masih di lab gitu loh. Jangan cerita di sini, kita kan masih ada di lab. Pokoknya udah cerita lah, aku ikut wedi dari si Vena ini. Aku masih nggak percaya kalau si anak cowok itu bukan manusia. Mungkin si Venanya aja gitu loh yang nggak merhatiin. Tapi kan masalahnya dia udah cerita ke Vela, justru si Vela ini bilang, lab kita angker gitu. Dan lagi masa sih mereka berdua ini nggak merhatiin, apalagi posisinya Bu Maria kan tadi ngomongnya di depan kelas ya. Ngomong ke seisi kelas gitu, masa nggak ada satupun orangnya notice kalau ada anak kecil yang sedari tadi ngikutin si Bu Maria ini. Dan nih akhirnya di situ aku cuma bisa mikir kayak, ya udahlah, mau anak orang kek, mau hantu kek, ya udahlah, bodo amat. Sampai suatu hari, kalian tahu kan, aku pernah mention kalau aku hobi banget baca buku. Dan ketika SMA ini, aku lagi demen banget, suka banget baca buku novelnya si Stephenie Meyer, Twilight ini. Aku nggak begitu suka sama vibes dari
kantin atau belakang kantin, aku nggak tahu kenapa. Plus perpustakaan di sekolahku itu yang warna ruangannya itu serba merah dan coklat. Jadi ya tiap kali ketika aku baca buku, aku lebih memilih baca buku di bawah pohon trembesi raksasa yang ada di sekolahku, ditemenin sama si hantu kembar. Kan ingat kan, bangku sama meja yang ada di bawah pohon trembesi itu kan posisinya melingkari ya, tapi bentuknya tuh kayak segi empat gitu. Anggaplah aku lagi baca buku di posisi 1 dan ada 3 kakak kelasku yang lagi ngobrol di posisi sebut aja 2. Terus gak lama, secara tanpa sengaja aku kebetulan melihatlah ke arah kiri, ke arah tangga, dimana pada saat itu aku melihat ada kakak kelasku sebut aja Tere lagi turun dari lantai atas menuju bawah, dan si Tere ini jalan ke arah kita yang kayaknya mau menuju ke gerbang depan. Dari jauh aku lihatlah si Tere ini lagi gandengan sama seorang bocah anak kecil sambil ngobrol gitu, kayak menanyakan sesuatu. Tapi tiba-tiba secara tanpa sengaja aku dengarlah suara ketiga kakak kelasku yang intinya berbunyi, lihat Tere deh. Iya, dia ngomong sendiri lagi ya. Katanya si Tere itu punya indera keenam ya. Aku langsung refleks kayak, kamu tahu nggak, pas ujian kemarin, masa dia tiba-tiba bilang, nanti ya mainnya, jangan ganggu aku. Sekarang aku lagi ujian. Terus pas ditanya guru, Tere kamu ngomong sama siapa? Tere jawab, ini bu, ada anak kecil yang lagi ngajakin main saya. Hush, anaknya lewat. Terus salah satu dari mereka bilanglah kayak, hai Tere, mau kemana? Tere jawablah, mau ke depan bentar. Pas aku balik lihat si Kak Tere ini, anak kecil itu udah gak ada dong. Jadi Kak Tere itu berjalan sendirian. Like di situ aku batin, apa itu benar hantu? Apa jangan-jangan itu hantu anak kecil yang kemarin? Soalnya jujur li, aku nggak tahu apakah itu anak yang sama dengan yang aku lihat di lab. Dan ketika aku lihat anak kecil ini sama Kak Tere, posisinya itu jauh di arah tangga. Aku sempat penasaran sih, dan ada keinginan untuk bertanya langsung sama Kak Tere ini. Cuman masalahnya aku nggak begitu kenal dia gitu. Dan dia kan kakak kelasku ya, jadi ada semacam kayak gap gitu lah. Dan pada saat itu aku juga bukan pribadi yang bisa kayak cerita secara terbuka. Kayak aneh aja gitu loh, masa tiba-tiba aku ujuk-ujuk datang, terus aku ngaku-ngaku, oh aku juga bisa lihat kak, kayaknya aneh aja gitu loh. So ya, akhirnya aku cuma bisa melihat dan memperhatikan dari jauh. Dan ada lagi satu anak di sekolah itu yang aku curigai punya bakat. Yang satu ini cowok, temen seangkatan sama aku, cuman kita beda kelas. Suatu hari tanpa sengaja aku pernah melihat dia menggambar di atas kertas dengan pulpen tanpa jeda. Dan kalian tahu dia gambar apa? Bukan Naruto, bukan Digimon, bukan robot apalah yang pada saat itu lagi tren-trennya, lagi viral-viralnya. Tapi dia gambar tokoh pewayangan, gak cuma satu, tapi 3, yang super rumit dan detail banget. Bentuk matanya, bentuk hidungnya, bentuk rambutnya, pakaian tradisional, dan senjata khasnya. Nah, kalian bayangkanlah anak umur 15 tahun di tengah kegabutannya gambar pakai pulpen tanpa henti, gambar wayang yang rumit banget. Aku merhatiin dia dari awal menggambar sampai selesai karena posisi dia tuh, misalnya ini aku, dia agak di depan aku gitu. Dan ketika aku memperhatikan, kayak ada something gitu loh, dimana gambarannya itu kelihatan hidup banget. Dan langsunglah kebayang sama aku, mungkin ini kedengarannya kayak nggak masuk akal, tapi pada saat itu aku justru membayangkan
ada 3 raksasa, bentuknya kayak layang gitu di atas awan. I don't know why aku tiba-tiba terbayang kayak gitu. Aku nggak yakin dia punya kemampuan bakat kayak lihat, tapi aku yakin dia punya bakat tertentu yang aku nggak tahu yang mana. Aku rasa dia punya semacam kayak perewangan alias pendamping. Itu yang aku rasain. Dulu itu aku juga anaknya termasuk pendiam gitu loh. Bukan anak yang kayak mudah menyampaikan apa yang aku rasakan, kecuali itu hal-hal yang ilmiah, kayak misalnya soal pelajaran, soal debat apa yang berhubungan dengan ilmiah, dengan hal-hal yang bisa dijelaskan gitu. Kalau kayak ngomongin soal yang kasat mata ini kan susah ya untuk diterima sebagian orang. Dan seperti yang kalian sudah tahu, orang tua aku sendiri aja dulu juga gak percaya gitu, gak percaya dalam tanda kutip. Dan ya akhirnya aku memutuskan untuk gak bertanya lah sama si cowok ini. Dan lagi-lagi aku cuma bisa melihat dan memperhatikan dari jauh. So ya, itu dia untuk cerita di episode Divisible Series kali ini. Aku mau tanya nih ke kalian, kalian pernah nggak punya temen yang kayaknya menurut kalian punya indikasi bahwa dia ini kayaknya punya bakat deh? Kalian share di bawah ya, aku pengen tahu. So yeah, I love you guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye. By the way, baju aku yang sekarang kebetulan sama kayak baju seragam di sekolahku yang ini. Tangannya itu modelnya balon gini. Gak tau kenapa bisa kebetulan sama gitu. Aku baru inget pas lagi syuting, kok sama kayak baju seragam sekolahku. Pada saat aku buka setengah buka mata, udah lapar, ngantuk lagi, kayak aku rasain.